Bagaimana kabar semua hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini semuanya hadir? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik. Sekalian, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Kita mulai belajar hari ini. Silakan doa ini. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa, silakan. Terima kasih Pak Edi. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Kalor. Nah, Bapak ingin mengingatkan kembali apakah kita masih mengingat pemahaman kita tentang kalor? Sekarang Bapak majukan dua buah pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah pengertian dari kalor itu? Oh iya, Nada silakan. Kalor adalah perubahan energi dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Ya, terima kasih Nada. Pertanyaan kedua, apakah pengertian kapasitas kalor? Ya, silakan Nurwatania. Kapasitas kalor adalah banyaknya energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat. Ya, baik. Nah, itulah materi kita sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perpindahan kalor. Sebelum itu, Bapak ini memberikan satu motivasi. Ada kalimat motivasi dari proklamator kita, yakni Bapak Soekarno. Beliau mengatakan, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Oleh karena itu, kita sekarang bermimpi. Ya, dengan mimpi kita, siapa tahu dari mimpi kita bisa menciptakan alat, ya, bisa menciptakan produk sehingga nantinya produk yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Baik. Nah, pada materi pembinaan kalor kali ini, kompetensi dasar yang kalian harus kuasai adalah menganalisis pengaruh kalor dan pembinaan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya, yang pertama, menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang berikut, merancang percobaan sederhana berdasarkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyimpulkan konsep perpindahan kalor melalui proyek. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil percobaan perpindahan kalor. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah melalui model pembelajaran project based learning dengan metode eksperimen, diskusi kelompok dan presentasi serta pendekatan saintifik berbasis tipek. Peserta ini dapat 1. Menganalisis perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang kedua, merancang percobaan sederhana berdasarkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melakukan percobaan dan menyajikan hasil proyek yang memanfaatkan konsep perpindahan kalor dengan teliti dan tepat. Yang keempat, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil proyek yang memanfaatkan konsep perpindahan kalor dengan teliti dan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah pembelajaran yang pertama ada pertanyaan dasar. Nanti kalian akan mencari informasi ya melalui internet dan buku untuk menjawab pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek ya dengan cara diskusi nanti kalian bisa menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring pelaksanaan proyek. Nanti Bapak akan monitoring kegiatan pelaksanaan proyek kalian melalui WA group. Ya. Kemudian yang keempat, yang berikutnya uji hasil.
di hasil proyek atau produk yang kalian sudah buat. Yang ke berikutnya presentasi hasil proyek, kemudian yang terakhir evaluasi pengalaman belajar. Nah, apa manfaat kita belajar hari ini? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, lihat gambar warna kuning. Gambar apa? Apa manfaat dari materi kita dengan judul perpindahan calon? Manfaatnya adalah kita dapat merasakan radiasi sinar matahari. Kita nggak perlu ke matahari, ya. Yang kedua, gambar jemuran, ya, gambar jemuran. Manfaatnya apa? Ya, kita mencuci pakaian kemudian dengan radiasi sinar matahari kita dapat mengeringkan. Yang ketiga di bawah ada gambar pinggul. Nah, apa manfaat pinggul? Mengeringkan tubuh. Kemudian yang keempat itu ada gambar bayi dengan lampu. Itu lampunya untuk lampu indikator. Nah, manfaatnya apa? Iya, menghangatkan tubuh. Berarti ada beberapa manfaat kita mempelajari materi pada hari ini. Nah, ini materi Bapak jelaskan sedikit materi perpindahan calon. Ada konveksi, ada konduksi, dan ada radiasi. Sekarang kita perhatikan video berikut. Tentang cara perpindahan calon. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini perpindahan calon secara konduksi, kemudian secara konveksi perpindahan calon terkait dengan perpindahan partikel, kemudian perpindahan calon secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas karena partikelnya dapat bergerak bebas. Seperti gambar ini, partikel air dingin turun dan partikel air panas naik, dan seterusnya sehingga terjadi aliran air yang membawa calon. Kemudian yang ketiga, radiasi. Perpindahan calon dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa satu antara. Tadi sudah dilihat di video ini. Sekarang Bapak minta kalian berdiskusi, ya, untuk menyelesaikan perencanaan dan menyusun jadwal pembuatan proyek. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab pada lembaga kerja yang Bapak akan bagikan satu kelompok satu, ya. Nah, silakan kalian menggunakan HP untuk mencari sumber, ya, dari sumber. Untuk presentasi kelompok satu, ya, dari hasil diskusi KPD untuk perencanaan, desain produk yang akan dikerjakan. Ya, silakan Muhammad. Ya. Adapun alat tambahan maupun ulang kota besar, ulang datang dengan warna hitam, dan akan ulang sampai tenaga, 4 kali
dengan tema 7 kali baca, 8, 9 kali putar minum poin, 10 termometer berbeda. Bisa. Ya, yang lainnya tolong perhatikan kelompok yang presentasi. Di sini mengelola desainnya yang menggunakan pertama dengan kardus, dan ini adalah kali untuk menyangga kardusnya agar bisa menangkap patahannya. Sekian dari kelompok kami untuk berlaku pada kalian. Tidak ada jelas. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah presentasikan bagaimana kalian akan membuat produk, ya, membuat produk dari proyek yang sudah direncanakan. Nah, kemarin Bapak sudah memberikan LKPD 2 hari sebelumnya untuk kalian lakukan melakukan pelaksanaan proyek. Maka kemarin Bapak sempat memonitoring pelaksanaan proyek yang kalian lakukan, ya. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik, ya. Maka sekarang Bapak akan melihat hasil dari proyek yang kalian sudah kerjakan. Bapak sekarang minta untuk mengambil produknya masing-masing, ya. Perwakilan kelompok tolong mengambil produknya masing-masing, diletakkan di atas mejanya. Apakah sudah sesuai dengan desain yang tadi yang sudah kalian buat, ya? Nah, silakan. Baik. Ya, dari kelompok 1 Bapak akan menilai, ya, produknya. Ya. Ya, dari produknya. Jadi produknya bagus-bagus, ya. Ya, produknya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, hasilnya bagus, ya. Nah,
Sekarang Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan ya bagaimana kalian kemarin mengerjakan proyeknya, kemudian apa manfaat dari semua yang kalian kerjakan. Silakan ya kalian presentasikan produk yang kalian buat sesuai KPD yang sudah Bapak kasih berikan, kemudian diskusikan kelompok yang telah dilakukan. Kelompok lain nanti boleh menanggapi ya dalam pergantian. Kelompok lain boleh bertanya pada kelompok yang mau mempresentasikan. Ya. Bapak minta untuk kelompok yang pertama ya untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kompor perawatan kandung. Ya, sekali lagi perhatikan. Anggotanya terdiri dari Kawandian Fitra Ardana, Madjuri Lutfi Ramdhani, Yong Kamalian, Amin Bedardani, dan Sarina Raski. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu pada hari Rabu 8 November 2023 bertempat di rumah ini, Desa Semu, dan kami kerja itu dari jam 15 sampai selesai. Itu alat dan bahan, uang dapat dibukas, kertas manila hitam, kertas aluminium foil, traktor, penggaris, pisau cutter, lem tembak, lakban, tali raja, panci, dan mentega. Dan inilah video kami sedang melakukan praktikum. Ya, kita perhatikan. Kompor tenaga surya terbentuk menjadi besar digunakan pada siang hari listrik. Dulu komputer tenaga surya termasuk bara yang cepat rusak atau harus menjadi setelah beberapa kali dipakai. Kemampuan menyerap panas dan menghantar panasnya cukup cepat menghilang. Bergantung pada matahari, kompor tenaga surya memerlukan cahaya matahari yang listrik untuk bisa mencerna panas dan cukup pada musim. Adapun kesimpulan, dengan adanya perpindahan skala secara radiasi, kita dapat membuat kompor tenaga surya sederhana. Kompor tenaga surya yang sederhana ini dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil karena hanya dapat memanfaatkan penjalan sinar matahari yang tertangkap oleh oil dan juga bisa menjadikan alat alternatif yang efektif karena hemat daya juga hemat energi. Jadi sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Adakah kendala saat kalian mengerjakan proyek tersebut? Izin menjawab, ada. Kendala yang kami alami adalah saat memasang foil-foil ke kardus. Soalnya aluminium foil itu mudah kusut dan kita saat memasangnya kita harus dengan teliti. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 4 sudah diatur. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, tadi sudah melakukan presentasi masing kelompok. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi kita untuk tambah semangat. Ya, tambah semangat. Ada 3 macam tepuk tangan. Nah, supaya semangat ya. Kalau nanti Bapak ngomong pagi sekali, ya mau siang 2 kali, mau malam 2 kali. Tidak ada tepuk dalam malam itu kita. Ya, kita coba pagi, siang, malam. Biasa yang konsentrasi. Baik, kita lanjutkan ya.
lanjutkan dari materi kita hari ini. Ya. Nah, ini perpindahan kalau secara radiasi ya. Jadi sudah kita pahami semuanya. Maka ini adalah rumus untuk kita menyelesaikan soal pada materi radiasi kalor. Perpindahan radiasi secara ya perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini contoh soal. Jadi sebelum kita membahas contoh soal ini, Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian apa kesimpulan pertemuan kita pada materi perpindahan kalor pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Oh ya, silakan Desi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui kalor berpindah dengan 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Kemudian dari proyek yang kita buat tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa proyek ini menggunakan penerapan perpindahan panas secara radiasi. Ketika sinar matahari berpindah ke aluminium foil, diserap oleh aluminium foil, kemudian radiasi lagi ketika dari aluminium foil ke mangkuk, kemudian perpindahan panas secara konveksi dari mangkuk ke mentega. Saat didiamkan, suhu mentega akan meningkat. Akibatnya kalor yang diserap akan semakin banyak. Maka kompor matahari dapat bekerja ketika mendapat sinar matahari yang baik. Sekian. Ya, itu beberapa kesimpulan ya pertemuan kita hari ini ya. Jadi radiasi dari sinar matahari yang mengenai aluminium foil ya, itu perpindahan kalor secara radiasi. Kita dari aluminium foil ke mangkuk ya, perpindahan kalor secara radiasi juga. Dari mangkuk ke mentega, perpindahan kalor secara konveksi ya. Maka itulah perpindahan kalor. Apa manfaat dari ini? Kita membuat kompor ini tadi sudah disampaikan ya, beberapa manfaat ya. Sekarang Bapak minta hurufnya diturunkan dari meja, disimpan dulu ya, karena kita akan mengerjakan soal ya, soal untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian ya tentang materi pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak memberikan satu buah contoh soal ya, satu buah contoh soal. Ini ada contoh soal, sebuah benda memiliki permukaan bintang sempurna bersuhu 27 derajat. Berapa besarnya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu jika luas permukaan benda tersebut 1 meter persegi? Ya. Nah, dengan nilai konstanta 5,67 kali 10 maka diketahui ini emisivitas benda hitam 1, kemudian suhunya 27, kita ubah ke dalam suhu Kelvin ya, ditambah dengan 273 sehingga suhunya menjadi 300 Kelvin. Konstanta Boltzmann itu namanya 5,67 kali 10 volt per meter maka 2 Kelvin maka 4. Luas penampaknya 1 meter persegi. Maka yang ditanyakan adalah H. Dengan rumus H sama dengan T kali FC ya, kali A kali B pangkat 4. Dia menghasilkan 401 kali 5,67 kali 10 pangkat 8 kali 1 kali 300 pangkat 4. Jadi hasil akhirnya H sama dengan 459,27 joule per sekon. Ya. Sekarang Bapak akan memberikan course test ya. Tes akhir pembelajaran kita hari ini. Silakan ambil masing-masing. Silakan isi cahayanya. Dan berikutnya silakan kita dudukkan. Baik. Dan kalau sudah selesai silakan artinya kumpulkan dalam satu tempat di atas meja. Pada hari ini ya,
Bapak ingin mengetahui ya, sejauh mana pembelajaran kita hari ini. Pertama, apa yang sudah kalian kuasai pada materi hari ini? Satu orang, ya silakan menentu. Perpindahan kalor dengan gejala itu konduksi konteks pidana aliasi. Kemudian yang berikutnya, bagian apa yang kalian belum kuasai? Tidak ada. Alhamdulillah, pembelajaran kita berhasil hari ini ya. Menyenangkan ya? Menyenangkan. Ya, bagaimana pendapat kalian pembelajaran hari ini? Asik? Asik. Kalau begitu, nanti para sebelum. Ya. Ya, apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? Ya, sini ada saran di sini. Kami berharap tidak hanya pembelajaran fisika saja yang menggunakan model proyek, tetapi pembelajaran lain juga karena dengan model proyek dapat meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi antar teman kelas. Oh iya, berarti dengan model proyek ini kalian bisa berkolaborasi ya, bisa komunikasi dengan efektif ya, bisa juga berinovasi. Ada hal lain ya. Ya. Nanti Bapak akan mengetahui setiap materi kita buat proyek. Ya. Karena apa? Karena asik dan menyenangkan. Baik, ini pertemuan kita hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian semuanya. Mari kita upload untuk kita. Ya, nah materi belajar dalam pertemuan yang akan datang adalah teori kinetik. Baik, ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, sebelum Bapak mengakhiri ya, Bapak akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik, ya, dari produk, dari video, dari presentasi, semuanya, ya. Maka, ya, Bapak akan memberikan bingkisan, ya. Kita berdoa dulu ya. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Bisa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih perhatian semuanya anak-anakku. Silakan dikumpulkan LKPD, kemudian beserta instrumen penilaian diri tadi dan angka semuanya. Ya, silakan kumpulkan. Baiklah anak, terima kasih perhatian kalian semua. Kita semangat ya. Walaupun sekarang radiasi mataharinya sangat terasa ya, dalam pada suhu 34 derajat Celcius ya. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Kita hari ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih.